apakah zikir setelah sholat ini dikeraskan atau disirkan? Ya, mazhab Imam Syafi'i yang pendapat jumhur bahwa yang sunnah adalah disirkan berdasarkan keumuman ayat wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghuduwi wal asal, dan berzikirlah kepada Rabbmu di waktu dengan penuh tadarru dan rasa takut dan dengan suara yang tidak dikeraskan. Di situ Allah mengatakan dengan suara yang tidak dikeraskan. Sementara Imam Ahmad berpendapat bahwa zikir setelah sholat itu sunnahnya dikeraskan. Ya. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, kana raf'us saut ba'da dzikr bidzikri ba'da shalah ala adi Rasulullah SAW. Dahulu mengangkat suara dengan zikir setelah sholat itu ada di zaman Rasulullah SAW. Ibnu Abbas menyebutkan di situ mengangkat suara dengan zikir setelah sholat. Itu di zaman Rasulullah SAW seperti itu. Dan mereka menjawab dalil mazhab Syafi'i bahwa ayat itu umum dikhususkan oleh hadis ini. Sementara mazhab Imam Syafi'i menjawab hadis tersebut bahwa hadis itu tidak menunjukkan bahwa Nabi SAW mengeraskannya terus-menerus. Karena Ibnu Abbas mengatakan kana raf'u as-saut bidzikr adalah mengangkat suara dengan zikir setelah sholat itu ada di zaman Rasulullah SAW. Kata mereka bahwa mengangkat suara dalam rangka ta'lim. Dalam rangka apa? Ta'lim. Karena dalam rangka ta'lim boleh untuk mengangkat apa? Suara. Ya, namun itu tidak terus-menerus. Namun banyak masyayikh di zaman ini seperti Syekh bin Baz, demikian pula Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan dan banyak lain merujikan mazhab Imam Ahmad dalam hal ini, yaitu disunnahkan mengeraskan zikir setelah sholat. Yang kedua, ada hadis disebutkan dari hadis Ibnu Abbas juga bahwa kami dahulu mengetahui selesainya sholat Rasulullah SAW itu dengan takbir. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa yang sunnah setelah selesai sholat itu adalah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru kemudian istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sementara jumhur berpendapat bahwa takbir di sini maksudnya yaitu takbir yang dibaca 33 kali itu. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kemudian di antara bacaan setelah salat yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Juga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. Wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'mah wa lahul fadl wa thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Adapun tambahan-tambahan yang ada di masyarakat seperti bacaan Al-Fatihah dan lain-lain itu tidak ada dalil sama sekali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian sunnah selanjutnya yaitu rebahan setelah salat sunnah qabliyah subuh. Aisyah menuturkan apabila muadzin selesai mengumandangkan adzan salat subuh, beliau berdiri untuk salat qabliyah subuh.
Kemudian beliau membaringkan badan ke sebelah kanan hingga muadzin datang untuk mengumandangkan iqamat. Artinya Rasulullah SAW setelah qabliyah subuh berbaring di atas rusuk yang kanan. Namun, ya, sebagian ulama berpendapat bahwa ini tidak disunahkan di masjid. Kenapa? Karena tidak ada satupun para sahabat yang mengamalkannya. Dan kalau ini disunahkan secara mutlak, tentu akan banyak para sahabat untuk mengamalkannya. Mereka habis sholat subuh pada tidur gitu di masjid. Tapi tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwasanya ya para sahabat mereka tidur di atas rusuknya di masjid. Sehingga pada waktu itu ya kata sebagian ulama tidak disunahkan itu di masjid. Adapun di rumah boleh dengan syarat, itu pun juga kalau kita tidak khawatir ketiduran. Mungkin Rasulullah SAW kenapa berbaring? Karena istirahat dari capeknya tahajud. Istirahat dari capeknya apa? Tahajud. Kalau antum udah capek tahajud, pas habis qabliyah tidur, sunnah Rasul, tahu-tahu 12. Akhirnya terluput dari salat jamaah. Kalau Rasulullah SAW beda. Kalau Rasulullah SAW itu tanamu aynah wala yanamu qalbuh. Dua matanya tidur tapi hatinya nggak tidur. Kalau kita kan beda. Tidur dua-duanya. Nah ini saudaraku seiman. Ya. Kemudian di antara sunnah yang banyak dilupakan orang yaitu zikir pagi dan petang. Ya. Dan zikir dan pagi dan petang banyak yang insya Allah antum semua sudah hafal ya. Dan alhamdulillah tadi setelah salat asar antum semua lihat pada zikir pagi dan petang. Namun yang mengamalkan ini sedikit, Pak. Banyak di antara manusia yang tidak mengamalkannya. Setelah salat pergi gitu aja. Ya. Kemudian sunnah selanjutnya yang banyak orang tidak mengamalkan itu doa saat terjadi angin dan hujan. Ketika berhembus angin. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah bahwa kalau angin berhembus kencang, Nabi berdoa begini, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Ya Allah, aku memohon kebaikan angin ini dan kebaikan yang ada pada angin ini dan kebaikan ya untuk apa diperintahkannya angin ini, diutusnya angin ini. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan angin ini dan keburukan yang ada padanya dan keburukan yang dibawa oleh angin ini. Karena kita tidak tahu ya, apakah angin ini akan menjadi angin puting beliung, ya apa angin topan, atau angin apa, ya kita tidak tahu. Maka kita berlindung kepada Allah dari keburukannya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Kemudian di antara sunnah yang banyak orang tinggalkan, bertakbir saat menanjak, bertasbih saat menurun. Ya ketika kita naik mobil, ya ketika nanjak kita lupa terkadang untuk mengucapkan Allahu Akbar. Ketika turun kita banyak lupa untuk mengucapkan Subhanallah. Ya karena demikian dalam hadis Jabir. Rasulullah SAW, para sahabat dahulu ketika melewati tempat tinggi, nanjak, mereka ucapkan apa? Allahu Akbar. Tapi tidak keras. Ya karena pernah itu para sahabat mengeraskan, Pak. Allahu Akbar. Ketika turun Subhanallah. Apa kata Rasulullah? Irba'u ala anfusikum. Innakum la tad'una asamman wala ghaiba. Wa innama tad'una sami'an qariba. Kasihani diri kalian tuh. Kalian tuh tidak menyeru Allah yang tuli. Ya. Dan jauh akan tetapi kalian menyeru Allah yang maha mendengar lagi maha dekat.
Nah, ini akhwal Islam saudaraku seiman. Sekarang ketika kita masuk ke bab kedua, yaitu yang berhubungan dengan adab. Yaitu ketika kita duduk di majelis dan terlambat, apa adabnya? Jabir bin Samurah berkata, jika kami terlambat menghadiri majelis Nabi SAW, kami duduk di belakang. Iya, kami duduk di mana? Di belakang. Namun Pak, ini kalau di depan gak ada yang kosong. Tapi kalau di depan ada yang kosong, maka boleh. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, Pak Rasulullah SAW sedang majlis taklim di masjid, lalu datang 3 orang. Yang satu melihat ada kosong di depan, maka ia segera mengisi kekosongan itu. Yang satu duduk di belakang, yang satu lagi pergi. Setelah selesai majelis, Rasul bersabda, "Ala ukhbirukum ya bisalatsa nafar? Maukah aku beritahu kepada kalian tentang 3 orang tadi? Adapun amal awal, awa ilallah fa'awahu Allah." Adapun yang pertama, yaitu yang duduk ada tempat kosong, dia mengisinya, maka ia berlindung kepada Allah, Allah pun lindungi dia. Adapun yang kedua, yang duduk di belakang, istahya, dia malu, Allah pun malu kepadanya. Dan adapun yang ketiga, a'rad, berpaling, fa'aradallahu anhu, Allah pun berpaling darinya. Ya. Jadi hadis ini kalau memang tidak ada tempat luang, kalau misalnya ada nggak apa-apa, ya. Maka kalau pas kita datangnya terakhir melihat nggak ada tempat lagi, ya udah duduk di belakang, ya. Makanya Imam Bukhari membawakan bab di dalam sahihnya, bab yajlisu fil majlis haitsu yantahil majlis. Ya, ikhwat Islam saudaraku seiman. Kalau kita pertama datang aja duduknya udah di belakang, Pak. Ikhwat Islam saudaraku seiman. Kemudian adab berikutnya, jangan duduk di antara sinar matahari dan naungan. Artinya sebelah kita kena, sebelah lagi enggak. Hah? Iya, kalau anak kan kena semua. Antum kesana aja, biar kena semua. Kalau panas ke situ, Bang. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW bersabda, "Idza kana ahadukum fil fai' faqalasa anhu dhil, fasara ba'duhu fi syams wa ba'duhu fi dhil falyaqum." Apabila salah seorang dari kalian duduk berada di antara tempat teduh dan matahari, maka hendaklah ia segera berdiri. Dalam satu arti yang lain, karena itu tempatnya setan. Jadi jangan sampai ya badan kita setengahnya kena sinar matahari, setengahnya lagi nggak kena sinar matahari. Ya. Jadi Nabi SAW menyuruh untuk menghindar, Pak. Ima kita kena semua atau kita berteduh. Ya. Terserah dipilih yang mana. Adab berikutnya, jangan duduk di antara 2 orang kecuali dengan izin keduanya. Jangan duduk di antara 2 orang kecuali dengan izin keduanya. Artinya kalau di soft gitu, kita pengen masuk ke situ di antara 2 orang, wajib izin dulu. Maaf, bisa nggak saya duduk di sini? Ya, kadang kalau orang nggak punya adab gitu, Pak, langsung duduk aja. Pindah, usah. Akhirnya nyakitin, kesal orang. Yang orang gini banget sih. Ya. Sebutkan dalam hadis demikian bahwa Nabi SAW yang melarang
seseorang duduk di antara dua orang kecuali dengan izin keduanya. Ya, insya Allah. Bagaimana Islam mengajarkan kepada kita adab, Pak. Ya. Kemudian adab berikutnya, ya selalu pakai sendal. Selalu pakai apa? Sendal. Artinya banyak memakai sendal. Nabi SAW bersabda, "Istaghfiru minan ni'al fa inna rajul la yazalu raqiban man ta'al." Banyak-banyaklah pakai sendal. Karena seseorang senantiasa berkendaraan selama pakai sendal. Berarti sendal itu termasuk kendaraan, Mas. Tapi Pak, namun sekali-kali Rasulullah SAW pun nyeker. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa kata-kata istaghfiru, sering-seringlah, itu menunjukkan pada ghalibul ahwal, kebanyakan keadaan. Namun sesekali kita juga disunahkan untuk nyeker. Ya. Jadi kalau ada sendal namanya Neckerman, ya ada nyekerman gitu. Ya. Kemudian ada berikutnya, saudaraku seiman. Jangan berjalan dengan satu sendal. Jangan pakai satu sendal. Berdasarkan hadis inna syaitan yamshi fi na'lil wahidah. Setan itu berjalan dengan satu sendal. Maka kalau antum jalan pakai satu sendal, setan. Tasyabuh dengan setan, menyerupai apa? Setan. Jangan, akal Islam. Al-Khattabi memberi keterangan, hikmah dalam larangan tersebut bahwa tujuan memakai sandal untuk melindungi kaki dari duri atau semacamnya yang berserak di tanah. Seseorang yang berjalan hanya dengan satu sandal akan berjalan tidak semestinya, rawan terpeleset, ya, karena ia harus melindungi satu kakinya yang tak bersandal dari gangguan di jalan. Ya. Ada juga yang mengatakan karena hal tersebut tidak adil terhadap anggota badan. Mungkin pelakunya dianggap rusak atau lemah pikirannya. Nah ini saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau pakai sendal tapi beda gimana? Di sebelah sendal selawas, sebelah lagi sendal lili. Iya. Yang sepertinya nggak ada larangan ya Pak. Ya, cuman kan orang pasti bakal mengetawain ya. Lebih baik jangan ya. Secara adab nggak bagus. Nah, jadi Nabi mengatakan bahwa setan itu pakai sendalnya satu doang, ya. Tapi jangan tanya ke Ana ya, Ustadz sendalnya setan itu merek apa? Anda nggak pernah tahu soalnya. Kemudian jangan memakai sendal sambil berdiri. Ini kalau sendalnya itu kalau sendal kayak sendal sepatu Pak. Adapun kayak sendal swalau, sendal-sendal yang langsung kita ya bisa masukkan ya, itu nggak masalah. Kenapa? Karena ilat larangan Nabi memakai sendal sambil berdiri ya. Karena apa? Karena dikhawatirkan ia terjungkal Pak. Dikhawatirkan dia apa? Terjungkal. Demikian kata Al-Khattabi. Kata beliau, sepertinya beliau melarang memakai sandal dengan berdiri karena memakainya dengan duduk lebih mudah dan memungkinkan. Kemungkinan hal itu memakai dengan berdiri merupakan sebab sandal akan terbalik jika memakainya dengan berdiri. Lalu beliau memerintahkan memakai dengan duduk dan dengan dibantu tangan. Sebagian ulama berpendapat hadis tersebut khusus dalam sandal yang sulit dan melelahkan. Bila dipakai dengan berdiri seperti bot atau sandal apa gitu yang harus kita membukanya dan menguncinya ya. Di antara adab berikutnya Pak, melepas alas kaki di pemakaman. Ini sunnah.
Misalkan hadis ya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat sahabat apa orang yang masuk ke pemakaman dengan memakai sendal siptiyah, sendal kulit. Lalu Rasulullah sabda, ya sahibas siptiyatain alqi siptiyatain. Wahai pemilik sendal siptiyah, lemparkan sendalmu itu. Ya. Ini menunjukkan disunahkan kita nyeker, Pak. Tapi kalau misalnya keadaan kuburannya misalnya becek dan yang lainnya nggak apa-apa. Adab selanjutnya, akhi, disunahkan pakai parfum. Ya, untuk laki-laki parfumnya yang harum semerbak. Kalau perempuan tidak disarankan, bahkan dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau di zaman Rasulullah parfumnya wanita itu hanya sebatas terlihat warnanya tapi tidak berbau. Kalau parfumnya laki-laki tidak terlihat tapi semerbak. Ya, itu sunahnya begitu. Kalau di Indonesia malah kebalik, Pak. Yang pakai harum semerbak dianggap cewek. Ya, ini jelas tidak benar. Justru kita laki-laki yang harusnya apa? Harum. Ya, jangan bawa ketiak atau dan yang lainnya ya akhul Islam. Sunahnya demikian, akhi. Ya. Makanya usahakan kemana-mana kita bawa minyak wangi, Pak. Ya. Tapi juga jangan sampai niatnya salah. Ya, biar akhwat tertarik, Pak. Kalau niatnya seperti itu udah nggak bener. Ada berikutnya, yaitu berdoa ketika memakai baju baru. Ini banyak orang lupa nih, Pak. Ya. Apa itu? Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairu ma suni'alah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Ya Allah, bagimu semua pujian. Engkaulah yang memberiku baju ini. Aku mohon kepada Engkau kebaikan baju ini dan kebaikan tujuan dibuatnya baju ini. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan baju ini dan keburukan dibuatnya baju ini. Karena bisa jadi ada orang bikin baju ya tujuannya mau menyihir kita. Mungkin gak Ustadz Hussein? Ya dikirimin ke antum misalnya biar antum apa gimana gitu ya, bisa jadi tujuannya yang enggak lah gitu. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada juga, nah ini doa baju baru, Pak. Kalau baju lama bukan baju baru ya, yaitu alhamdulillahilladzi kasani hadza tsawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku baju ini dan memberikan rezeki kepadaku baju ini dengan tanpa ada haulam daya dan upaya dari aku. Iya. Ini saudaraku seiman. Insyaallah ya, sampai pakai baju aja kita disarankan berdoa, Pak. Ya. Kemudian sunnah berikutnya, adab yang banyak dilupakan, yaitu ketika melihat hilal. Melihat apa? Hilal. Baik hilal Ramadan, hilal Syawal, hilal, pokoknya kalau melihat hilal aja. Apa doanya? Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, tampakkanlah hilal ini kepada kami dengan membawa keberkahan dan keimanan, keselamatan dan keislaman. Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Ya. Nah ini. Kalau melihat gerhana bulan purnama.
Kalau ngelihat bulan purnama, apa yang kita baca, Pak? Kita berlindung, a'udzubillahi mink. Aku berlindung kepada Allah dari kamu. Karena disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW pernah melihat ke bulan purnama waktu itu. Lalu Rasulullah bersabda kepada Aisyah, ta'awwadhi billahi minhu fa innahu ghasiqun idza waqab. Pelindunglah kamu hai Aisyah dari ini, karena itu adalah ghasiqun idza waqab, yang dalam surat apa itu? Al-Alaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Al-Falaq. Ya. Jadi kalau kita melihat bulan purnama gitu, kita berlindung kepada Allah dari kenapa? Karena ketika bulan purnama itu, Pak, gravitasi lagi kuat, Pak. Makanya air pun pasang. Dan saat itu darah kita bisa naik, Pak. Makanya orang darah tinggi terkadang saat itu, Pak. Makanya Rasulullah SAW berbekam pada tanggal 17-nya. Atau 19-21-nya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian di antara adab yang banyak orang tidak tahu atau banyak orang yang tidak melakukannya, itu tentang adab meludah. Yaitu jangan meludah ke arah kiblat. Jangan meludah ke arah apa? Kiblat. Karena Rasulullah bersabda, yaji'u sahibun nakhama fil qiblah yaumal qiyamah wa hiya fi wajhihi. Orang yang meludah ke arah kiblat pada hari kiamat, ludahnya nempel. Dalam satu ayat yang lain, dalam hadis ini nempel di wajahnya. Dalam satu ayat yang lain, baina ainaihi, di antara dua matanya. Namun terjadi ikhtilaf para ulama ini tentang hadis ini, Pak. Apakah hadis ini maksudnya untuk orang yang meludah ke kiblat dalam sholat, ataukah ini mutlak walaupun di luar sholat? Kalau Syekh Albani merajihkan bahwa ini mutlak, walaupun di luar sholat tetap tidak boleh. Sedangkan Syekh bin Baz merajihkan bahwa ini di dalam sholat. Karena Rasulullah SAW melarang meludah ke depan saat sholat. Wallahu a'lam. Di antara adab selanjutnya, Pak, meludah ke kiri saat merasa diganggu setan dalam sholat. Meludah kemana? Ke kiri. Ini kalau sholat sendirian ya, Pak ya. Kalau lagi sholat berjamaah jangan, Pak. Teman antum tahu tuh, ini kurang aja gitu. Jangan, Pak. Misalkan hadis Utsman bin Abil As, dia berkata, "Ya Rasulullah, setan menghalangi kekhusyuan sholatku dan bacaanku pun jadi kacau." Kata Rasulullah, itu setan yang bernama khinzib. Jika kalian merasakan godaannya, langsunglah berlindung kepada Allah, dan meludah ke kiri 3 kali. Pernah nggak antum lagi sholat 3 goda setan? Itu ketika antum bacaannya jadi ngaco, pikirannya kemana-mana, nggak fokus, itu dari setan, Pak. Langsung berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di antara adab, saudaraku seiman, yaitu mulailah dari kanan. Dari kanan yang mana? Dalam hal-hal kebaikan. Pakai sendal, dalam bersuci, ketika memberi, memakai baju, keluar dari WC. Itu semua dianjurkan, untuk memulai dengan apa? Kanan. Pakai sendal kanan dulu, tapi sunnah hukumnya tidak wajib. Kalau qadarullah antum berwudu kiri dulu baru kanan, sah. Tidak batal. Di antara adab yang banyak orang tidak tahu,
Ketika makanan masih panas, tunggu dulu sampai agak dingin. Jangan dimakan pas lagi panas-panasnya, Pak. Ya. Karena Rasulullah SAW bila Asma bintu Abi Bakar membuat roti, ia menutupnya sampai hilang panasnya. Dan ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innahu a'zam lil barakah. Karena itu lebih besar barokahnya. Jadi makanan yang lagi panas itu sedikit barokahnya, Pak. Kalau udah dingin, ya, udah hilang panasnya, maka apa? Barokah. Nah, kadang antum makan satu, dipaksain juga, nggak boleh. Ya, panas. Ya. Dalam hadis Abu Hurairah, ia berkata, makanan tidak boleh dimakan sampai uapnya hilang. Sampai uapnya apa? Hilang. Ya. Jadi ditunggu sabar. Ada larangan meniup air yang panas. Apakah itu dikiaskan juga makanan? Sebagian ulama mengatakan tidak bisa. Air ya air, makanan boleh. Sebagian mengatakan kedua-duanya tetap tidak boleh. Yang lebih hati-hati ya janganlah, Pak. Selama masih bisa kita tidak meniup makanan yang panas ya. Selama kita tidak tiup ya carilah cara lain lah. Masih bisa dikipas-kipas, masih bisa digini-giniin. Asal jangan dibuang aja. Kemudian jangan makan sambil tengkurap. Ya. Tengkurap. Sambil makan sambil tengkurap. Sebutkan dalam hadis Nabi melarang dua cara makan. Pertama, Rasulullah melarang ya duduk di tempat makan yang dihidangkan padanya arak. Jadi kalau antum datang ke restoran yang ternyata disediakan arak, pergi, Pak. Jangan mau makan di situ, dilarang sama Rasulullah SAW. Ya, cari restoran yang nggak ada araknya. Masalahnya di zaman sekarang banyak, Pak. Terutama restoran besar ya. Kita lihat kok ada araknya dihidangkan. Udah, jangan. Yang kedua, Rasulullah melarang makan sambil tengkurap. Kalau telentang gimana? Telentang bisa mati, Pak. Ya. Nelentang. Kemudian di antara adab berikutnya, Pak, yaitu disunahkan berwudu sebelum tidur. Nah, disebutkan dalam hadis man bata tahiran bata fi syi'arihi malak. La yastayqidhu sa'atan min al-lail illa qala al-malak Allahumma ighfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahiran. Barang siapa yang tidur dalam keadaan bersuci di atas kesucian, maka akan tidur bersamanya malaikat. Ya, di selimutnya itu. Tidaklah ia bangun di waktu malam kecuali malaikat itu berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan ini karena ia tidur di atas kesucian. Insyaallah, ya. Jadi usahakan, Pak, sebelum tidur kita apa? Berwudu dulu. Ya. Kemudian adab berikutnya, Pak, yaitu berdoa ketika hendak tidur. Ya. Terutama membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Ya. Demikian pula doa-doa yang lainnya. Kenapa jarang orang yang melakukannya, Pak? Karena setan nggak mau kita zikir. Baru kita baca bismika Allahumma amutu. Mati lagi. Tidur.
Ya, ya. Kenapa setan nggak suka? Maka dari itulah kita usahakan gimana supaya doa sebelum tidur itu kita baca, Pak. Ya. Rasulullah SAW pernah mendatangi Ali dan Fatimah yang hendak tidur dan berkata, ya, baca sebelum tidur subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Itu akan mencukupi kamu dari pembantu. Ya. Nah ini cuma tadi ya, kita ini godaan setannya terlalu kuat, Pak. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Kemudian saudaraku seiman, di antara adab yang banyak orang tinggalkan juga, selesai haji segera pulang. Jangan pelesiran. Banyak yang orang setelah haji pelesiran, Pak. Pelesiran kemana? Ke Paris. Pelesiran kemana? Ke Turki, ke Abu Dhabi, ke macam-macam. Karena Rasulullah sabda, "Idza qada ahadukum hajjahu falyu'ajjil al-rihlah ila ahlihi, fa innahu a'dham li ajrihi." Apabila salah seorang kalian telah menyelesaikan hajinya, hendaklah segera pulang ke keluarganya karena itu lebih besar pahalanya. Tuh lihat. Umroh pun sama. Banyak orang ya umroh plus jalan-jalan. Habis umroh pergi entah kemana. Yang lebih besar pahalanya habis umroh pulang. Ya, saya kalau ke travel umroh gitu terus ditawarin, Ustaz kita ada plusnya gini, kan nggak mau. Kenapa Ustaz? Kan di sana bisa lihat-lihat. Enggak, kata Rasulullah, segera pulang kan itu lebih besar pahalanya. Jadi saya pengen dapat yang lebih besar pahalanya dong. Ya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Demikian pun dalam hadis, as-safar qit'atun minal adab yamna'u ahadakum naumahu wa ta'amahu wa syarabah fa idza qada ahadukum nahmatahu falyu'ajjil ila ahlihi. Safar itu adalah potongan dari adab, bisa menghilangi tidur, makan, minum. Apabila telah selesai dari keperluannya, segeralah ia pulang. Berarti ini bukan hanya untuk haji dan umrah, semua keperluan. Kita mau entah itu pergi kemana, kalau udah selesai keperluannya, udah langsung pulang aja, Pak. Ya, jangan ngelancong dulu, Pak, ke sana kemari. Ya, kebanyakan kan orang begitu, Pak. Ya, terutama orang Indonesia itu senangnya itu, Pak, kuliner sama apa? Ya, wisata. Ya. Udah gitu berdalil dengan surat Al-Mulk lagi. Walladzi ja'ala lakumul ardu dzalula famshu fi manaqibiha wa kulu min rizqihi. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini dzalul, mudah untuk ditempati. Famshu fi manaqibiha, berjalanlah di punggungnya bumi. Tuh kita disuruh apa coba? Traveling. Fakulu min rizki, makanlah dari rezekinya. Berarti kan disuruh kuliner. Jadi disuruh traveling, kuliner tuh sunnah Rasul katanya. Ya, kalau itu sunnah Rasul, pasti Rasulullah SAW sering traveling, Mbak. Ya. Rasulullah hanya mengatakan rihlatu ummati al-jihad fi sabilillah. Travelingnya umatku itu untuk dalam rangka berjihad fi sabilillah. Untuk berdakwah, untuk kebaikan. Ya, baru. Adapun traveling cuma lihat-lihat doang. Ini cuma lihat sana, lihat sini, apa manfaatnya? Ya. Ngabisin duit juga. Begitu duit negara lagi. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Kemudian adab selanjutnya, doa disengat kalajengking. Kalau disengat kalajengking ada doanya. Bahwa Rasulullah SAW pernah disengat kalajengking. Rasul pernah, Pak. Ya. Ketika beliau sedang sholat lagi, Pak. Maka Rasulullah pun meminta air garam. Air dan garam.
Kemudian mengusapkan di atasnya sambil membacakan Al-Kafirun, Al-Falaq, An-Nas. Al-Kafirun, Al-Falaq, An-Nas. Ya. Makanya Rasulullah SAW menyuruh Pak membunuh dua yang hitam dalam sholat. Yang pertama kalajengking, yang kedua ular. Jadi kalau kita lagi sholat ada kalajengking, boleh kita bunuh? Boleh. Ya, ada ular? Boleh. Tapi kalau ularnya anaconda, ya janganlah Pak. Antum ingin lari Pak. Kegedean soalnya susah itu. Ya. Kemudian di antara adab termasuk sunnah Pak, menggantungkan cambuk di rumah. Cambuk digantungkan di rumah. Ya. Karena Nabi bersabda, alikus saut, gantungkan cemeti di tempat yang bisa dilihat haitsu yarahu ahlul bait, dilihat anggota keluarganya, sebagai pendidikan buat mereka. Kenapa? Maksudnya cuma sebatas ancaman. Kamu kalau nggak sholat tuh lihat tuh, ada apa itu? Itu buat apa nak? Buat mukul itu. Iya. Nah, itu nggak apa-apa, sebatas menakut-nakuti aja. Ya. Tujuannya menggantungkan cambuk itu, tujuannya itu aja sih. Untuk pendidikan maksudnya Pak. Karena Rasulullah sabda, muru abna'akum bis-shalah lisab'i sinin. Perintahkan anak kalian untuk sholat umurnya 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukul mereka untuk sholat umurnya berapa? 10. Nabi baru mengizinkan memukul itu umur 10 tahun. Dan Nabi melarang memukul apa? Wajah. Nggak boleh. Menampar wajah itu haram dalam Islam Pak. Siapapun Anda mau guru ke, mau kepala sekolah ke, menampar wajah itu haram dalam Islam. Kalaupun mau mukul badannya, itu pun juga dengan pukulan yang tidak membuat memar. Itu pukulan pendidikan namanya. Bukan pukulan pengen muas-muasin. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini ya. Kemudian ada berikutnya, saudaraku, berdiri saat melihat jenazah diusung. Jadi kalau ada jenazah lewat, sunnahnya apa? Berdiri. Ya. Namun ini sunnah. Ya, karena ada riwayat bahwa Rasulullah SAW setelah itu tidak berdiri, duduk. Sehingga kata para ulama, perintah untuk berdiri dibawa kepada sunnah. Jadi sunnah saja kita berdiri. Kenapa? Walaupun itu jenazah orang kafir. Bukan kita menghormati orang kafirnya, tidak. Tapi menghormati malaikat. Menghormati apa? Malaikat. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah meriwayatkan, ia berkata, sebuah jenazah diusung melewati kami. Rasulullah SAW lantas berdiri dan kami pun ikut berdiri. Kami bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, itu jenazah orang Yahudi. Kata Rasulullah, jika kalian melihat sebuah jenazah, berdirilah. Ya, tetap walaupun itu jenazah orang Yahudi, kita disuruh untuk apa? Berdiri. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimallah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, saya kira cukup dulu sampai di sini. Ya. Insyaallah kita nanti lanjutkan kapan? Habis Isya. Hah? Habis Isya kan? Habis Isya sebentar kali ya. Habis Isya sebentar. 30 menit lah. Ya. Baik. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV,
saluran Al-Quran dan kajian Islam. Anda para pemirsa Raja TV.